Awas aja kalau pertanyaannya sama kayak kemarin. Saya bikin pusing, Bapak. Ini siapa? Oh, jumpa lagi sini. Siapa? Coba diulang, Pak. Siapa? Rashid. Depannya? Rashid. Depannya? Ya. Nah, kacau nanti kita ini, Pak. Pendeta Rashid. Mau bahas lanjut lagi yang semalam atau gimana? Oh jangan, Pak. Nanti Bapak saya bikin pusing. Siapa yang pusing ah? Kita santai-santai aja kok. Siap, silakan Pak. Begini ya. Tentang tentang membaca ayat-ayat, ya. Ada framing atau ada pelembagaan. Menurut Bapak itu sesuatu yang baik atau bagaimana? Sesuatu yang ada, misalnya ada ayat atau langsung saja lah ya. Ya. Langsung saja, misalnya Bible isi semua Bible ini di framing. Di framing, ya itu baik menurut Anda. Atau menurut ajaran agama Anda? Siap. Gurunda kalau udah standby, contoh framingnya begini ya. Contoh saya ambil aja ayatnya ya. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, framingnya seperti ini. Firman itu siapa? Apakah Tuhan firman? Tidak ada pertanyaan seperti itu, Pak. Enggak, maksud saya seperti itu. Contoh framingnya seperti itu. Siapa Allah yang itu memframing apakah itu? Tuhan? Siapa yang memframing itu? Maksud saya seperti itulah framingnya. Nyatanya tidak ada framing seperti itu. Enggak ada ya? Karena kemarin kan kita sudah membahas dan saya sudah memberikan analogi kepada Pak Laban bahwasanya Pak Laban sendiri yang mengungkapkan dalam bibir Bapak mengatakan firman itu keluar dari Allah, yaitu adalah perkataan Allah. Nah, saya memberikan analogi, atau sudah lupa, atau saya ulangi lagi, boleh? Coba diulang. Ketika Bapak memahami atau sudah sepakat mengatakan bahwasanya firman itu keluar dari Allah, saya memberikan analogi seperti ini. Ketika Pak Laban, seorang profesor, ada di Jakarta dan ingin menciptakan mobil, dengan banyak hal Pak Laban tidak bisa ke Kalimantan, Tetapi Pak Laban menciptakan mobil dengan mulut Bapak, mengeluarkan setiap ucapan Bapak dari kepala Bapak, lalu terciptalah mobil canggih itu. Apakah mobil canggih itu bisa disebut adalah profesor? Ingat. Inilah yang saya maksud framing ini. Ini yang saya maksud framing itu, ya. Yang mana framingnya? Ya itu dipilah-pilah. Itu adalah analogi, Pak. Ketika analogi itu Bapak tidak setuju, maksud berarti cacat logika, sesuatu ayat misalnya bagus diperlakukan seperti itu. Lantas, apa yang membuat Bapak bisa mengerti tentang pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah dan firman adalah Allah? Apakah Anda mau mencampurkan antara firman itu dengan Allah itu sama? Kalau sebaiknya kalimat yang ada ini itu saja dimaknai. Dimaknai dengan sama gitu? Dimaknai saja. Misalnya pada mulanya adalah firman. Firman itu apa? Perkataan. Ya habis, selesai. Firman itu bersama-sama dengan Allah, berarti bersama-sama. Selesai. Dan firman itu adalah Allah. Selesai. Lantas kenapa ketika firman telah menjadi manusia dan hidup di antara kita, Bapak tuhankan? Ini yang saya maksud framingnya. Nah, mari kita kaji. Itulah namanya diskusi lintas agama, Pak. Maksud saya kembali ke semalam kan, ya perdebatan abadi. Gak ada gunanya. Tiba-tiba nggak ada gunanya dari mana, Pak? Dan sedangkan Bapak tadi menyaksikan bahwasanya ada yang mu'alaf. Ya itu terserah tuh. Lah itu gunanya Pak di kami. Nah, gunanya di Bapak apa? Bagi saya nggak masalah itu. Itu kan gunanya di kami, biar ada manusia satu persatu di dunia ini memakai akal pikirannya lalu menerima Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang benar.
nggak masalah sama saya itu. Saya sekarang mengangkat tema ini, nah kan, baru beberapa menit kita sudah berdebat. Nah, pada akhirnya berdebat kan? Untuk apa coba? Untuk memberikan Bapak pemahaman bahwasanya biar Bapak bisa memakai akal pikiran Bapak sedikit, walaupun sedikit aja. Apalagi yang mau dipahami. Bahwasanya ketika Yesus tidak pernah mengatakan dirinya adalah Tuhan. Itu. Padahal baca aja yang sudah ada seperti biasanya, seperti yang apa adanya, baca selesai, udah. Selesai. Apa yang mau dibaca? Yang mana yang mau dibaca bahwasanya Yesus itu sadar bahwasanya dirinya adalah Tuhan? Yang mana? Itulah yang saya maksud framing itu. Yang mana? Ya itu dipilah-pilah. Dipilih. Yang mana? Nanti kalau dijawab, mau seperti itu kan nggak ada gunanya. Lantas apa gunanya Bapak naik di sini? Coba jelaskan. Ya untuk menyatakan, Oke, silakan. Dia itu mau menyatakan kalau Muslim menyampaikan pasti disebut framing itu. Walaupun itu benar. Kalau menuduh, saya mau berharap semua Kristen lah itu dari tadi. Ya jangan memframing. Saya mau bertanya, Pak. Orang-orang Kristen yang memframing agama Islam saya nggak suka itu. Bapak saya bertanya. Itu siapa lagi itu? Aduh, ini orang gimana saya pikir? Pak, saya menanya, Pak. Firman itu apa, Pak? Firman adalah perkataan. Perkataan. Pencipta langit dan bumi itu apa, Pak? Ini. Mari kita baca Yohanes 1. Atau Yohanes ini aja dibaca. Pencipta langit dan bumi itu apakah perkataan? Ngapain harus ditanya-tanya? Baca aja ini, sudah selesai. Apa yang perlu ditanya di sini? Apa itu, Pak? Itu firman Tuhan atau sabda Yesus? Ini kan tulisan. Tulisannya siapa? Ini tulisan yang disebut dengan kitab Yohanes. Iya, maksud saya itu firman Tuhan atau sabda Yesus atau karangan penulis. Seperti ini. Kan gak ada gunanya. Kan coba, apalah gunanya ini? Gimana ceritanya? Kalau ada sesuatu informasi, Pak. Kalau ada informasi yang kita dengarkan, itu kudu wajib dipertanyakan untuk mengetahui kedudukan daripada informasi itu. Ditanya dong. Ini yang mengatakan ini Tuhan, sabda Nabi atau karangan. Kan gitu poinnya. Ini supaya penyampaian. Ini penyampaian oleh manusia. Berarti karangan kan? Iya, kenapa problem? Ya, bukan karangan. Apa yang dikarang-karang orang. Tadi katanya no problem. Nah gini, kalau karangan manusia yang menyebabkan Anda kemudian menyembah perkataan, kan celaka nantinya. Nah, ini yang saya maksud framing itu. Loh, kok jadi framing pula? Tadi katanya firman itu apa? Belum apa-apa sudah menyembah, menuduh-nuduh, memframing. Emang saya apaan di sini? Saya hanya mau ngajak baca apa ada. Saudara Lakban, Anda kan mengatakan firman itu adalah perkataan, betul? Iya. Nah, firman ini aja. Dan perkataan itu satu aja. Iya, saya udah hafal itu, Pak. Dan perkataan itu adalah teos. Teos itu adalah perkataan, perkataan itu adalah teos, teos itu adalah perkataan. Berarti iya, berarti Tuhan Anda adalah perkataan, betul? Gak ada seperti itu. Loh, gak ada. Kalau ada seperti itu, lihat bahasanya. Kalau ada seperti itu, pada mulanya adalah yang mengatakan seperti itu pada mulanya adalah perkataan. Perkataan itu bersama-sama dengan teos dan perkataan itu adalah teos. Berarti teos itu adalah Teos itu adalah ya udah ini aja kata apa baca selesai. Teos itu adalah perkataan, betul? Apa yang mau Anda katakan? Udah selesai, Pak. Ya udah betul. Berarti Anda menyembah perkataan kan gitu, Pak. Ini yang bisa masuk framing itu menyembah. Loh, kok jadi framing? Kenapa jadi framing? Anda anggap saya menyembah perkataan? Tadi katanya perkataan itu adalah teos. Saya masih menunjukkan satu untaian kalimat. Terus Anda buru-buru. Loh. Memang ada kata penyembahan di sini.
Loh. Sekarang begini Pak, dengarkan uraian saya. Pada mulanya adalah perkataan itu bersama-sama dengan teos, dan perkataan itu adalah teos. Udah selesai. Teos itu telah menjadi apa? Menjadi manusia, betul? Belum, nggak ada seperti itu. Kok belum? Kan dalilnya ada, Yohanes 1 nomor 14. Dan perkataan itu telah menjadi manusia. Hakikat dari manusia tadi adalah perkataan. Makanya dibaca berurut. Apa yang mau disampaikan di sini? Tadi Anda buru-buru masalah penyembahan. Apa yang disembah? Lah, di dalam kitab saudara dikatakan bahwa Roma 14 nomor 9, untuk itulah jangan ke sana dulu, Bos. Ini kan selesaikan. Makanya kan kita buktikan bahwa saudara Lakban ini menyembah perkataan, kan gitu. Iya kan? Nah, Roma buktinya nih. Enggak ada di sini. Ini buktinya Kristen menyembah perkataan. Menyembah perkataan enggak ada. Ini Pak, saya tunjukkan, Pak. Sampai kiamat. Dengar. Mencarinya enggak ada. Dengar Pak, ini saya tunjukkan. Pak, bentar, saya tunjukkan nih kalau Anda nyembah perkataan. And God was the word. Apa artinya? And God was the word. Dan Tuhan dulunya adalah perkataan. Ini nih. Jadi lalu nih. Dan Tuhan ini nih ya. And God dan Tuhan. Coba dibesarin, host, biar paham dia, Gos. Nih, Kristen nyembah perkataan nih. Siapa nyembah perkataan? Ini kita buktikan ini kita buktikan, Makanya Tuhan Anda perkataan, Pak. Ini Gosnya tidur ya? Ada satu, ada dua. And God was the word. Dan Tuhan dulunya adalah perkataan. En arki en hologos kai hologos en prostonteon kai theos hologos. Itu dia. Berarti Tuhan Anda itu perkataan. Benar yang dikatakan Bang Juma. Lanjut Bang Juma. Jadi sebab penyembahannya di mana di situ? Ya kan Anda menyembah perkataan. Anda menyembah perkataan yang menjadi manusia. Tadi yang menjadi manusia apa, Pak? Makanya diurut dulu. Satu. Apa? Ya pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ya. Enggak problem. Ya. Segala sesuatu yang dijadikan oleh Dia dan tanpanya tidak ada sesuatu yang telanjang. Ya. Enggak ada problem. Itu kan perkataan, Pak. Ya kan? Nah, sekarang enggak ada masalah di sini. Artinya kalau memang enggak ada masalah. Terus kenapa Anda kemudian tiba-tiba lupa ingatan kalau Anda menyembah firman perkataan? Enggak ada saya menyembah firman. Loh, Anda itu gimana ceritanya Anda tidak menyembah firman sementara Tuhan Anda adalah firman? Betul enggak? Tuhan itu gimana caranya menyembah firman perkataan? Tadi pada mulanya adalah perkataan. Di mana di sini ada dibahas penyembahan di Yohanes ini? Sabar dulu. Tadi pada mulanya Bos. Tadi pada mulanya perkataan. Perkataan itu bersama-sama dengan teos. Lalu perkataan mau disembah. Lalu kemudian untuk mewujudkan dirinya, sang perkataan ini berubah menjadi manusia bernama Yesus. Terus? Nah, Anda menyembah perkataan itu. Gak ada di situ disembah perkataan, gak ada di situ. Gimana ceritanya ini? Yesus ini perkataan atau bukan? Makanya diurut aja, nanti kan tahu. Kok diurut? Nggak ada yang pegal, Pak. Kok ngapain diurut? Saya tanya, Yesus itu firman atau bukan? Jangan pecicilan dong kayak si Ras. Enggak, yang pertanyaan saya, Pak, Yesus itu perkataan firman atau bukan? Kita lanjut ya, terang itu dalam Kenapa Bapak harus telanjang, Pak? Saya tidak tanya Anda itu mau telanjang atau tidak. Yang saya tanya, Yesus itu firman atau bukan? Di sini di urutan Yohanes ini. Kenapa diurut lagi, Bapak? Kok sekali diurut? Bapak tukang urut? Itulah tadi saya katakan, orang yang memframing itu tidak bagus. Kok jadi framing lagi Bapak ini?
Malam kan tadi katanya kan Tuhan saudara itu adalah belum perkataan. Udah framing penyembahan. Tadi katanya apa yang dibicarakan di sini. Pada mulanya adalah perkataan itu bersama-sama dengan Theos, dan firman itu menjadi manusia. Yang menjadi manusia ini kan perkataan. Nah, yang Anda sembah adalah Yesus. Sementara Yesus itu adalah perkataan. Hakikat Yesus adalah perkataan. Maka Anda adalah penyembah perkataan, kan gitu, Bang. Masih ada yang kurang. Kamu baru jadi manusia. Lalu firman itu apaan? Untuk apa firman? Ya, dari perkataan itulah kemudian segala sesuatu itu tercipta, kan ayat gitu. 4, nomor 4-nya kenapa? Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang ya itu manusia. Dia di dalam perkataan terang itu ada hidup. Di dalam perkataan itu ada hidup, ada terang manusia. Apa masalahnya rupanya? Esensi firman itu di situ, bukan sesembahan. Iya. Pada mulanya apa? Ya udah jelas, pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah. Iya, pada mulanya adalah perkataan. Nah, nanti ujung itu apa? Ujung-ujungnya kembali ke perkataan. Sesembahan, bos, jangan sesembahan. Nah, sekarang Yesus Anda sembah atau tidak? Tidak. Tidak. Anda tidak sembah Yesus? Tidak. Jadi Yesus itu bukan Tuhan? Tuhan bukan sesembahan, bos. Gak ada di sini. Gak ada. Gak ada aja kan Yesus sembahlah aku. Gak ada itu, bos. Yesus itu Tuhan atau bukan? Ya, kalaupun Tuhan bukan artinya bukan sesembahan, bos. Berarti Yesus adalah Tuhan yang tidak disembah gitu? Ya ngapain dicari-cari sesuatu yang nggak berarti? Anda mengatakan Yesus Tuhan. Anda mengatakan Yesus Tuhan, tapi Yesus tidak disembah. Berarti Yesus adalah Tuhan yang pensiun. Diikuti terangnya, terang firman itu yang diikuti. Berarti dia bukan Tuhan kalau begitu, Pak. Bukan Tuhan kalau dia diikuti. Ya Tuhan, menurut Pendeta Dede, Yesus itu Tuhan pencipta langit dan bumi. Bukan menurut nggak ada tuh. Loh, tadi saya diskusi dengan Pendeta Dede. Dia mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Inilah yang saya katakan, framing itu berbahaya. Berbahaya bukan framing loh, Pak. Loh, bukan framing loh, Pak. Loh. Ya, bukan framing loh. Anda sudah ketahuan memframing sesembahan. Bukan framing. Kata pendeta Dede Lulu dikatakan, walaupun Yesus itu manusia yang hanya bergelar Tuhan, tapi disembah oleh semua yang ada di langit dan disembah semua yang ada di bumi, maka yang tadinya Tuhan menjadi Tuhan. Berarti Yesus itu adalah Tuhan. Nah, yang Anda sembah ini siapa sebenarnya? Kalau tentang sesembahan, lain lagi konteksnya, bos. Lain lagi. Ini dulu, ini saya mau mengajak cara berlogika ini. Cara berlogika yang berframing-framing itu tidak bagus. Apa agama Anda mengajarkan seperti itu? Ada. Siapa yang framing, Pak? Yesus pada mulanya adalah... Anda udah ketangkap memframing bahwa firman itu disembah. Padahal bukan. Kan Yesus ini Yesus ini kan sembahan Anda, betul? Nah, ini framingnya. Berarti Yesus tidak disembah. Bahwa Yesus itu bukan sesembahan. Oh, Yesus bukan sesembahan. Oke. Udah berapa yang Anda ketangkap ini? Oke. Yesus bukan sesembahan. Ini mana sih? Oke, baik. Yesus bukan sesembahan. Kalau Theos, bukan dong, nggak ada itu ayatnya. Kalau Theos sesembahan bukan? Nggak ada Theos sesembahan. Jadi yang Anda sembah siapa? Nah, nanti dulu saya mau ngajak. Yang saya tanya, yang Anda sembah siapa? Logika Anda. Yang Anda sembah siapa? Yang menjadi sesembahan Anda itu siapa? Itu bukan urusan Anda. Ya. Framing lagi Anda ini. Itu bukan urusan framing. Saya tanya, sesembahan Anda itu siapa? Tidak pernah ada di Bible ini, tidak pernah ada pertanyaan seperti itu. Sesembahan Anda siapa? Gak ada, itu gak perlu dijawab. Lah perlu, karena Yesus mengatakan di dalam Yohanes ayat untuk Yohanes 4. Tapi tidak perlu ada, Pak, ada Pak. Itu bukan ada, Pak. Yohanes 4 nomor 22 23 Yesus menyembah, Pak.
Yesus punya sesembahan. Kalau tentang sesembahan, Yohanes 4:21-23. Yesus punya sesembahan. Sekarang Bapak punya sesembahan dan kepunyaan. Coba ada kalimat Anda, Bos. Kok sesembahan sebagai kepunyaan? Gimana Anda menganggap Yesus sebagai itu sesuatu yang rendah daripada Yesus Anda? itu memiliki Tuhan. Ada yang Yesus sembah. Pertanyaan saya, ketika Yesus menyembah, apakah Anda juga menyembah? Yang bawah yang typing sabar dong ya. Ini lagi sedang cek ombak ini. Iya, yang Yesus kan punya sembahan. Apakah Anda juga punya sembahan? Sesembahan itu bukan kepunyaan, Bos. Kalimat ya Anda udah. Oke, Yesus memiliki sembahan. Apakah Anda juga memiliki sembahan? Memiliki. Apa itu kalimat? Apa itu? Itu menganggap kita memposisikan lebih tinggi dari yang dipunyai. Jadi bahasanya gimana, Pak? Yang benar? Makanya jangan suka framing loh. Iya, bahasanya yang benar gimana, Pak? Ya apa yang tertulis itu saja, baca seapa adanya. Iya. Selesai, jangan framing. Dia sama Anda diajarkan nggak framing? Nah, ini pecicilan lagi. Nah. Beberapa poin. Sekarang saya tanya kepada saudara, yang mengajarkan Anda menyembah Yesus itu siapa? Apa itu? Yesus tidak disembah. Oke. Yang Anda sembah siapa? Yang Anda sembah siapa? Itu bukan urusan Anda. Tidak ada pertanyaan seperti itu. Yang Anda sembah siapa? Kalau untuk ayat sesembahan bisa saya tunjukkan. Ya, silakan. Yohanes 4:21-23. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepada aku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Itu kami sudah ketahuan. Kenal kami menyembah apa? Menyembah Bapa. Ketahuan kan? Saatnya akan tiba, engkau akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan di Yerusalem. Nah, sekarang Yesus mengajarkan ada saatnya menyembah Bapa. Nah, kalau ada yang menyembah Bapa, Bapa sendiri menyembah siapa? Ayatnya belum selesai, Bos. Ya udah. Silakan. Silakan. Apalagi? Nih. Yang pasti nama sesembahan itu adalah Bapa. Ini dengar ya. Kamu, ini ayatnya bukan saya yang ngomong ya. Iya, kamu. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Paham itu? Iya, kami. Saya ulang lagi ya. Ini ayat ya, bukan saya ngomong ya. Sorry ya. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Nah, itu Yesus menyembah. Ini masih kalimat pengantar kok menyembah. Ya, kami menyembah. Kami menyembah. Yesus ketika mengatakan kami, Yesus di situ ikut nggak? Ya. Ya gitu dong. Berarti Yesus menyembah. Nah ini baru betul. Nah iya. Anda miliki, katakan tadi memiliki, mempunyai. Yesus menyembah. Yesus menyembah. Ini baru betul. Siapa yang disembah oleh Yesus? Nah ini nggak betul. Siapa itu framing? Loh, kan Yesus menyembah. Makanya kita lanjutkan ya. Nah, kami kan. Kami menyembah termasuk Yesus. Oke, termasuk Yesus. Kami menyembah apa yang kami kenal. Yesus mengatakan kami menyembah apa yang kami kenal. Ya, berarti Yesus menyembah. Oke. Yesus menyembah. Ya. Anda menyembah enggak? Ya tunggu, jangan tanya saya dong. Itu urusan Anda. Bukan urusan Anda. Dasar coke. Gak ada urgennya. Yesus menyembah. Anda menyembah enggak? Nah, kita selesaikan dulu ini. Coke. Yesus menyembah. Anda menyembah enggak? Itu urusan saya. Jangan tanya itu. Coke.
Halo Mas. Iya Bang. Bang mau nanya nih Bang. Berapa mangkok? Biasalah Bang. Bang. Iya gimana? Minta pencerahannya. Kebetulan kan aku nih dari non muslim ya. Iya. Dari tadi aku nonton videonya kan tentang debat-debat gitu kan. Jadi mau dapat pencerahan lah. Iya. Musyahadat. Enggak sih, belum. Kayaknya aku masih mau milah-milah dulu sih. Iya, gimana saudara? Nama Anda bagus. Apa itu? Timbul. Iya. Oh, mas. Bintang film ini. Pelawak itu Bang. Bang ini mau nanya. Tadi kan Abang ngobrol masalah Yesus itu apa? Tuhan ya? Menyembah ya? Iya. Nah, ini yang mau aku tanya ini di Alkitab sih sebenarnya, tapi kan aku kurang paham juga kan. Soalnya nggak terlalu ini sih, nggak terlalu ke agama kan. Di sini di Yohanes 16 ya. Di Yohanes 16. Oh sorry. Yeah. Di Yohanes 15 ayat 23, 24. Iya. Nah tertulis. Sorry, ayat 25. Tapi firman yang Torah. Tetapi firman, ya gimana? Injil. Tetapi firman yang tertulis dalam kitab Taurat, mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Jikalau penghibur yang akan kutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semua bersama-sama dengan aku, dari semula bersama-sama dengan aku. Apa yang Anda ingin pertanyakan di sana? Yang jadi pertanyaan aku itu roh kebenaran. Yang dimaksud dengan apa namanya? Yang dimaksud roh kebenaran tadi siapa yang akan datang? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad. Yes. Oke, berarti dalam kategori logikanya Nabi Muhammad itu akan turun untuk yang kedua kalinya juga gitu? Bukan. Jadi? Yang datang setelah Yesus terangkat ke langit, yang datang itu adalah roh kebenaran. Dan roh kebenaran itu adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau roh berarti tidak berbentuk wujud ya? Iya. Tetapi nggak ada fisik ya? Sabar Bang. Ada dua hal. Izinkan saya kemudian untuk menjelaskan. Yang pertama, kenapa beliau disebut roh? Karena pada saat itu kemudian beliau memang benar masih dalam keadaan roh. Kan belum datang. Oke. Yang kedua, kita melihat di dalam Ulangan 11 nomor 25. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Nabi Musa. Kemudian setelah berbicara kepada Nabi Musa, Tuhan mengambil sebagian dari roh yang hinggap pada Nabi Musa, dan roh yang diambilnya ditaruhnya di atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti Nabi. Jadi roh Tuhan ketika hinggap pada seseorang yang dipilih, maka seseorang itu akan menjadi nabi. Coba kita lihat di Bilangan 11:29, data yang lain. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi oleh karena Tuhan memberi roh hinggap kepada mereka. Jadi ketika kemudian ada seorang yang roh Tuhan hinggap kepada dirinya, maka orang itu disebut nabi. Lalu satu data lagi saya kasih supaya kita lebih memahami dalilnya. Siapa saja yang diutus oleh Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah
mengaruniakan rohnya ke atasnya dengan tidak terbatas. Berarti ketika dikatakan roh kebenaran, maka yang datang itu adalah nabi kebenaran. Nabi yang membawa kebenaran maksudnya. Al-Quranul Karim jelas menerangkan itu juga. Sama. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, wahai Nabi Muhammad, dengan membawa kebenaran. Berarti Rasulullah adalah Nabi yang datang membawa kebenaran. Kan jelas. Tadi kita sudah menguraikan roh itu adalah Nabi. Kebenaran itu adalah ajaran Tuhan yang datang dari Tuhan, yang merupakan semua aspek yang ada di dalamnya adalah kebenaran. Maka roh kebenaran maksudnya adalah Nabi yang membawa kebenaran. Oke, terus yang kedua. Yang kedua nih Bang. Iya, silakan. Tadi kan Abang bilang roh Tuhan hinggap di badan seseorang gitu kan maksudnya kan. Iya. Nah, di sini di Yohanes 15 di ayat 22. Nah, iya. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, tentu tidak berdosa, tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalil bagi dosa mereka. Barang siapa membenci aku, dia membenci Bapakku. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain. Ada lagi? Seandainya salah nggak kita? Nih, pembahasan orang abang tadi kan perdebatannya itu banyak Kristen itu menganggap kalau Yesus itu kan Tuhan gitu kan. Iya. Tapi di kitab Injil mengatakan kan dia jalan menuju ke Bapa gitu. Iya. Apakah salah gitu? Apakah salah kalau kita mengucapkan nama dia? Baik. Begini Bung. Saya kasih analogi sederhana ya. Apakah jalan ke Monas itu adalah Monas? Saudara Timbul, apakah jalan menuju Monas itu adalah Monas? Tolong dong jangan tenggelam. Kemiut Bang Timbul. Ya. Waktu itu, sorry Bang. Ya. Apakah jalan menuju Monas itu adalah Monas? Banyak cara untuk menuju ke Monas itu banyak cara. Iya. Dan itu nggak ada yang salah dari jalan tersebut. Gitu. Pertanyaan saya Bang, jalan menuju ke Monas itu apakah Monas? Jalan menuju Monas apakah Monas? Iya. Jalan menuju Monas apakah Monas? Maksudnya? Anda tahu Monas kan? Tugu Monas? Iya. Apakah jalan menuju kepada Tugu Monas itu adalah Tugu Monas? Pasti. Jadi ketika Anda pergi ke sekolah, Anda tidak pernah sampai ke sekolah. Karena jalan pun Anda anggap sebagai sekolah. Betul? Ketika Anda ke pasar, Anda tidak sampai ke pasar. Karena jalan menuju... Gimana? Apakah jalan menuju Tugu Monas itu adalah Tugu Monas? Apakah jalan menuju Tugu Monas itu adalah Tugu Monas? Adalah Tugu Monas. Berarti bukan sampai nih ya maksudnya. Ya, begini Bang. Oke, mungkin agak berat ya. Gimana sih Bang? Maksudnya analoginya gini. Apakah jalan menuju pasar itu adalah pasar? Enggak. Bukan. Bagus. Tapi kalau pasti sampai ke pasar, iya. Iya, sekarang Yesus mengatakan, akulah jalan.
Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Akulah jalan. Tidak ada yang sampai ke pasar tanpa melalui jalan. Nah, apakah jalan itu adalah pasar? Bukan. Akulah jalan. Tidak ada yang bisa sampai ke bandara tanpa melalui aku. Akulah jalan. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Berarti Yesus itu hanya jalan menuju kepada Tuhan. Nah, kenapa kemudian Kristen menyembah jalan? Sakitkah mereka? Atau lupa ingatankah mereka? Atau mereka kurang piknik? Sorry bang, tadi kan abang udah bilang rohnya Tuhan udah berada di manusia tersebut kan? Iya. Di Yohanes 15 ayat 20 tertulis, ingatlah apa yang telah Jangan pindah topik dulu, ini dulu, jalan dulu, selesai nah. Enggak, maksudnya gini om. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Apa yang Anda ingin jual di sini, saudara? Seorang hamba, sementara Yesus itu adalah hamba. Yesus tidak lebih tinggi daripada tuannya. Yesus hamba. Berarti Yesus bukan Tuhan itu sendiri. Karena dia adalah hamba. Dan dia mengakui seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jika mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firmanku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Apa permasalahannya ini? Ini kan nasihat Yesus kepada muridnya. Wahai muridku, jika mereka menerima perkataanku, maka mereka juga akan menerima perkataanmu. Kenapa demikian? Karena murid dikatakan dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal muridku. Mereka muridku itu mendengarkan aku dan mengikuti aku. Maka yang disebut murid bukan Lukas, bukan Markus, bukan Paulus, bukan Yohanes, bukan. Penulis Yohanes maksud saya, bukan Markus. Kenapa? Karena yang disebut murid Yesus adalah yang menuruti firman yang Yesus sampaikan. Inilah yang kita cari. Mana firman yang Yesus sampaikan itu? Yesus menyampaikan firman-Nya ke Lukas. Mana ada dalilnya? Jadi kitab saudara itu bukan kitab murid Yesus. Karena murid Yesus akan memperkatakan apa yang menjadi perkataan Yesus itu sendiri. Gitu loh bang. Sesuai dengan data yang saudara ambil, Yohanes 15 nomor 20. Ingatlah apa yang kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firmanku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Nah, kalau Yesus itu Tuhan, maka kalian juga adalah Tuhan. Jika aku Yesus adalah Tuhan, maka kamu juga adalah Tuhan. Apakah benar demikian? Tidak. Yesus itu hanya utusan Tuhan yang diperintahkan untuk menyampaikan firman Tuhan. Murid-muridnya pun diperintahkan menyampaikan firman yang Yesus sampaikan kepada mereka. Sedangkan Yesus tidak pernah menyampaikan firman ke Lukas. Yesus tidak pernah menyampaikan firman ke Paulus, kepada Markus. Iya, paham. Ya, alhamdulillah. Tapi kan nggak salah kan bang. Kayak gini loh, maksudnya kan kita nih berdoa itu atas nama Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Masuk bang? Iya, kalau Bapa ini Tuhan, Yesus Allah. Ya, Yesus di situ sebagai apa? Utusan. Utusan. Roh Kudus sebagai ya malaikat. Nah, malaikat. Tidak salah. Tidak ada yang salah di situ. Berarti Tuhan cuma satu, yaitu Allah mengutus nabinya bernama Yesus.
Yesus dikuatkan dengan Roh Kudus, malaikat Jibril. Tidak ada yang salah di situ. Yang salah ketika tiga-tiganya dianggap satu. Yang salah ketika tiga-tiganya dianggap Tuhan. Yang salah ketika tiga-tiganya disembah. Mantap. Kayaknya sih cuma salah persepsi aja sih Bang. Kalau menurut aku ya. Timbul. Lu kalau berdoa, menurut lu kalau lu berdoa yang mengabulkan doa siapa? Bapa, Yesus atau Roh Kudus? Ya pasti tiga-tiganya aku sebut. Yang mengabulkan doa. Tiga-tiganya aku sebut yang mengabulkan doa, ya ya Allah. Ya udah, lanjut. Cuma kan di sini kan apa namanya? Sorry. Mana lagi tadi dia? Nggak, maksud gue gini loh Bang. Kan rata-rata nih yang Muslim kan beranggapan bahwasanya ketika kita menyebutkan nama Yesus itu, di pikiran mereka itu kan doktrinnya itu kalau Yesus itu ini kan apa namanya Tuhan kan. Iya. Kita bukan salah persepsi, saudara. Karena memang dalam kitab saudara, Yesus itu dilantik menjadi Tuhan. Yang ngelantik siapa? Monggo Mas. Paulus yang melantiknya. Paulus? Ya. Baca Roma 14 nomor 9. Coba baca dulu Bang. Iya, soalnya aku juga kurang ini juga kan di tentang agama. Jadi aku pengen tahu juga sih sebenarnya Bang. Jadi gini Bung. Anda mengakui Anda tidak terlalu mendalami Bible. Sehingga yang ada di dalam pemahaman keagamaan saudara secara pribadi menganggap agama Anda itu lurus-lurus saja. Karena kenapa? Karena Anda mendudukkan akal Anda sebagai acuan. Tapi sebenarnya Anda berada dalam lingkaran keyakinan di mana keyakinan yang Anda ada di dalamnya itu adalah meyakini Yesus itu adalah Tuhan. Dalilnya jelas Roma 14 nomor 9. Sebab untuk itulah Yesus telah mati dan hidup kembali, supaya Dia Yesus menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang yang hidup. Dia jadi Tuhan. Anda mengatakan tadi Dia cuma perantara, tapi di sini Dia Tuhan. Belum lagi di dalam Roma 10. Di dalam Roma 10 ya dikatakan bahwasanya barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan percaya dalam hatinya bahwa Allah telah membangkitkan Dia di antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Oke, berarti aku balik lagi nih Bang. Iya, silakan. Aku balik lagi ke yang akan datang untuk yang kedua kalinya, yaitu apa tadi? Nabi Muhammad ya? Iya. Nah, Nabi Muhammad. Seandainya Nabi Muhammad tadi udah dirasukin oleh Roh Allah, dia tetap seorang manusia atau Tuhan? Manusia. Dia manusia. Dia tetap manusia ya? Ya, betul. Dia manusia. Dia mengajarkan ajaran yang datang kepada dirinya sebagai ajaran dari Tuhan. Makanya di dalam kitab saudara diterangkan Yohanes 16, apabila Ia datang, maka Dia akan memuliakan aku. Nah, sekarang yang datang memuliakan Yesus itu siapa? Nabi Muhammad SAW atau penulis-penulis kitab saudara? Di kitab saudara misalnya dituliskan Yesus lahir di kandang binatang. Di kami, Yesus lahir dekat dari pohon kurma. Yang mana yang memuliakan sebenarnya di sini? Dan apa latar belakang kemudian Yesus dikatakan lahir di kandang binatang? Apa yang melatar belakangi itu muncul? Pengakuan bahwa Yesus lahir di kandang binatang. Karena Yesus itu nantinya dianggap sebagai binatang. Loh, kok bisa kayak gitu Bang Suma? Iya, karena Yesus itu disebut nantinya sebagai anak domba yang disembeli atau dibunuh di atas tiang salib untuk nebus dosa-dosa orang Kristen. Apakah itu kemuliaan?
Apakah itu kemuliaan bagi Yesus dianggap binatang? Tadi kan abang bilang tadi Muhammad tadi memuliakan siapa? Memuliakan Yesus, memuliakan Nabi Isa alaihissalam. Enggak, Muhammad tadi. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memuliakan Nabi Isa alaihissalam. Memuliakan Nabi Isa. Yes. Memuliakan Nabi Isa. Ya. Apa? Kenapa dia bisa memuliakan Nabi Isa? Oke. Kenapa dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kan ajarannya dikatakan di Yohanes 16 itu. Apabila ia datang, dia akan mengajarkan memuliakan aku. Nah, apakah ada ajaran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menghinakan Yesus? Tunjukkan satu aja. Enggak, maksudku gini, Bang. Tolak ukurnya itu apa? Kenapa dia bisa sampai dimuliakan? Karena dia Nabi Tuhan yang datang kepada Bani Israel, yang dinistakan dan dihinakan. Kenapa dia saya katakan dinistakan? Bagi Yahudi Yesus itu adalah anak haram. Bagi Kristen Yesus itu adalah korban penebus dosa yang mati terkutuk di atas tiang salib sebagai anak binatang, anak domba. Jadi Yahudi dan Kristen menghinakan Yesus. Rasulullah Muhammad SAW memuliakan Yesus. Oke. Jadi, berarti roh kebenaran itu adalah... Abang percaya Injil kan? Saya percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala mewahyukan Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Percaya kan? Ya. Tapi abang baca itu di Yohanes 15 ayat 25 sampai 26 sampai 27 tadi, dalam isinya itu apa, Bang? Oke. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Kamu di sini siapa? Bani Israel, murid-murid Yesus. Yang mereka sorry. Yohanes 15, Bang. Iya, nomor 27 kan? Nomor 25 sampai 27. 25, 27. Tetapi firman sampai 27. Tetapi firman yang tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Betul kan? Oke. Yesus dibenci kan oleh Bani Israel? Betul. Nah, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Artinya penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yang diutus dari Bapa datang berarti Nabi Muhammad toh? Yes. Bener kan? Iya. Yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Yes. Berarti karena Nabi aja nih, makanya dimuliakan gitu. Yes, kan dihinakan kan dibenci. Dengarkan ayat 20 nomor 25-nya. Tetapi firman yang tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Makanya Yesus itu kalau Anda lihat di dalam kitabnya orang Yahudi yang disebut Talmud, Yesus direndahkan serendah-rendahnya, bahkan dikatakan sebagai anak zina, anak hewan, anak yang dihasilkan dari persinahan antara ibunya Maria bersama dengan prajurit Romawi bernama Pantera. Dia adalah anak hina, anak nista. Makanya dikatakan dalam kitab Talmud, Yesus itu direbus di dalam neraka, di dalam tinja yang mendidih. Di dalam yang mendidih. Itu kebenciannya kepada Nabi Isa, kepada Yesus. Tetapi dari 27 terus sambungan di 16-nya. Coba lagi Bang, baca lagi lah. 16 mana? Tetapi kamu juga harus bersaksi, oke. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Ini yang dimaksud di sini adalah muridnya Yesus. Oke, yang Yohanes 16-nya? Yohanes 16-nya lebih menguatkan lagi, Bung. Jauh lebih. Oke, mari kita lihat. Aku berkata, semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Okay. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Tuhan. Ini kan Paulus ini yang disinggung nih, yang menganiaya dan membunuh murid Yesus. Dan nanti setelah ini Paulus ya.
Iya, ini Paulus. Kan yang membunuh murid-murid Yesus Paulus kan. Habis itu dia mengaku tidak bercacat. Coba Anda baca dalam Filipi, dia mengaku tidak bercacat di dalam menjalankan hukum Taurat. Dalam hal aku menganiaya murid Tuhan, sesungguhnya aku tidak bercacat. Ini apa namanya? Tidak bercacat tapi membunuh, menganiaya murid Tuhan. Dan di sini dikatakan, kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti pada Tuhan. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya dikatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakan ini kepadamu. Memang murid-murid Yesus kenal Paulus? Memang Paulus kenal Yesus? Kan tidak. Inilah yang diceritakan. Nah, kemudian berlanjut. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepada aku, kemana aku pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab hati kamu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih baik, lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Ini penghibur nih, Nabi yang datang setelah Yesus. Dan kalau Ia datang, Ia menginsapkan dunia akan dosa. Menginsapkan dunia akan dosa. Berarti ajarannya sang penghibur ketika Ia datang adalah haram, makruh, sunnah, mubah dan seterusnya. Itu maksudnya. Ini nggak boleh, ini haram, ini nggak boleh, ini haram, ini nggak boleh. Menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Ini jelas. Lalu kemudian dikatakan akan dosa karena mereka tidak percaya kepada aku. Orang-orang Yahudi tidak percaya kepada Yesus. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa. Nah, kebenarannya Nabi Isa alaihissalam terangkat ke sorga, terangkat ke langit. Dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang ingin kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu roh kebenaran. Nah, Nabi itu apabila datang katanya, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala yang didengarkannya itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Baginda Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan seluruh kebenaran tentang hukum pernikahan, tentang hukum waris, tentang hukum ketatanegaraan, tentang hukum militer, tentang hukum jual beli, tentang hukum kekeluargaan, kekerabatan, kemasyarakatan, politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, semua diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan apa kata Yesus? Dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Al-Quran menjelaskan bagaimana kemudian pengetahuan manusia yang diajarkan kemudian setelah manusia itu menemukan suatu kaidah ilmu, rupa-rupanya sudah diberitakan oleh Rasulullah Muhammad SAW 1400 tahun silam. Al-Quran mengatakan 1400 tahun silam. Surah Al-Qiyamah misalnya menjelaskan tentang sidik jari. Baru ditemukan di abad ke-20 tentang sidik jari. Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan tentang embrio 1400 tahun silam. Baru ditemukan di abad ke-20 tentang embrio. Sedangkan di data yang ada dalam kitab saudara, Dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi setelah datang kemudian pengetahuan tentang embrio, rupa-rupanya itu sudah diberitakan oleh Rasulullah 1400 tahun silam. Hanya saja belum ada alat untuk mendeteksi itu. Belum ada universitas yang bisa mengajarkan itu pada masanya. Belum ada kemudian mata kuliah yang bisa mengajarkan itu pada zamannya. Maka nanti pada zaman ini diajarkan oleh para ilmuwan, para pakar, para tokoh, para guru. Tapi ternyata 1400 tahun silam sudah diajarkan. Jadi kalau boleh nanya nih Bang, kalau boleh nanya nih. Kan dari tadi Anda nanya, silakan. Boleh nanya,
Iya. Jadi kalau kategorinya Yesus itu beragama apa? Dia Muslim. Dia bukan Kristen. Kenapa dia Muslim? Paulus saja mengakui itu. Galatia 4 nomor 4. Yesus takluk kepada hukum Tuhan. Nah, kalau orang takluk kepada hukum Tuhan, artinya orang itu berserah diri, mempersembahkan raganya, mempersembahkan jiwanya, hati dan pikirannya dan jasadnya untuk tunduk kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Orang yang tunduk kepada perintah Tuhan disebut Muslim. Orang yang ingkar terhadap perintah Tuhan disebut kafir. Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Galatia 5 nomor 1. Dengan matinya Yesus kita dibebaskan dari aturan-aturan Tuhan. Kita dimerdekakan dari kuk penghambaan. Ibrani 1 nomor 15 nomor 16. Paulus mengaku bahwa tidak lagi berlaku semua asas-asas yang pernah ada. Yang berlaku sekarang adalah kasih. Artinya Kristen hidup di atas perintah untuk membatalkan dan tidak lagi melakukan hukum-hukum Tuhan. Dengan kata lain, Kristen bukan Muslim, tapi Kristen adalah kafir, bertentangan dengan Yesus itu sendiri. Ingat Yohanes 14 nomor 27, apa kata Yesus? Aku tinggalkan Islam untukmu. Ajaran Islamku kuberikan kepadamu, damai sejahtera, shalom. Itu adalah Islam. Silakan. Ada lagi. Tadi kan abang bilang kalau nggak salah dengar ya, itu Yesus ceramah selama 3 tahun ya? Iya. Di Yerusalem. Enggak, maksudnya rumah ibadahnya? Sinagoge. Ketika masuk ke sinagoge, yang disembah adalah pencipta alam semesta yang maha suci lagi maha tinggi. Di dalam itu sama dengan halnya bait suci kan? Yes. Bait suci sama nggak halnya dengan masjid? Betul sekali. Berarti Anda sama, pintar. Ya. Makanya orang masuk ke masjid sama dengan masuk ke bait suci, Baitullah atau Betel. Kenapa sama? Orang masuk ke dalamnya, cuci kaki, cuci tangan, basuh muka, lepaskan alas kaki, masuk di dalamnya, sujud. Di situ tidak ada patung, tidak ada wujud Tuhan di dalamnya. Tetapi seketika mereka hanya menyembah sujud kepada pencipta langit dan bumi. Aku lagi nih bang. Iya. Jadi seru nih kayaknya. Abang bisa mengkategorikan ajaran itu di Muslim? Yesus itu agama Muslim itu kenapa? Kenapa nggak Kristen yang abang bilang? Nah seandainya nih, seandainya abang dilahirkan dari keluarga non Muslim, apakah dengan anutan yang sama abang akan mendengarkan itu? Gimana? Aku balikkan dulu nih ke abang ya. Gimana? Seandainya nih, abang dilahirkan dari keluarga non Muslim. Iya. Apakah abang bercerita dengan lugas seperti ini atau tidak? Insya Allah, kalau Tuhan menganugerahkan akal seperti yang saya miliki sekarang, dan saya menjadi lahir dari tengah-tengah seorang Kristen, maka saya akan menjadi tokoh besar yang akan mu'allaf di tengah-tengah orang-orang Kristen. Kenapa? Pasti saya akan menghabiskan umur saya dengan belajar Bible. Dan setelah saya belajar Bible, akan saya temukan segala sesuatu yang ada di dalamnya yang mengantarkan saya kepada Islam. Contoh. Yohanes 4 nomor 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku, santapanku, menu dalam hidupku adalah melakukan kehendak Tuhan yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan tersebut. Artinya Yesus ini adalah orang yang berserah diri terhadap perintah Tuhan. Muslim dia. Jadi Kristen enggak? Enggak. Kenapa? Karena Kristen itu bukan ajaran Yesus. Sorry, maksudnya kan gini bang.
Tadi Abang bilangnya setiap yang yang menaati perintah Tuhan dikategorikan Muslim. Iya. Nah, jadi kalau setiap yang menaati perintah Tuhan itu tidak dikategorikan Kristen. Sekarang gini, Tuhan itu cuma satu. Yang datang kepada Abraham alaihissalam, yang datang kepada Daud alaihissalam, yang datang kepada Salomo alaihissalam, yang datang kepada Yesus atau Isa alaihissalam, itu adalah Tuhan yang sama, yang juga yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tidak sah iman seorang Islam kalau dia tidak beriman kepada nabi-nabi yang saya sebutkan tadi. Abraham, Isa, Yakub, Daud, Salomo, Yesus, Isa dalam hal ini, baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mereka adalah nabi-nabi kami. Kami beriman. Kenapa? Karena Tuhan yang datang kepada mereka adalah Tuhan yang datang kepada kami. Di dalam Kejadian 17 nomor 7 Anda baca, aku akan mengadakan perjanjian kekal kepada engkau wahai Abraham, kepada anak-anakmu, kepada keturunanmu secara turun-temurun. Secara turun-temurun. Aku akan menjadi Tuhanmu dan Tuhan anak-anakmu secara turun-temurun. Itu adalah perjanjian kekalku. Maksudku gini loh, kategorinya itu yang kulogikakan. Mungkin aku nggak dalam kali kan, tapi yang aku logikan itu berarti ada 3 perjanjian kan di dalam dunia ini kan gitu kan. Siap. Yang pertama itu Nabi Musa. Yang kedua itu Isa. Yang ketiga itu Nabi Muhammad. Iya. Terus? Berarti kan ada 3 kan? Ya, terus? Nah, yang jadi bahan adu debatnya itu kan cuma Yesus nggak diterima sebagai Tuhan. Sementara Trinitas itu ada kan? Paham nggak Bang maksudnya? Iya. Jadi gini Bung, Al-Quran menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa is qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'sunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Nabi Musa menjelaskan bahwa aku diutus sebagai rasul kepada kaumku, yaitu Bani Israel. Kenapa engkau menyakiti aku? Wa qad ta'lamuna, padahal kalian tahu, anni sesungguhnya aku Rasulullah utusan Allah ilaikum kepada kalian. Berarti Nabi Musa diutus hanya kepada Bani Israel. Bagaimana dengan Nabi Isa? Nabi Isa juga demikian. Wa iz qala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, aku Isa juga diutus sebagai rasul kepada kalian. Nabi Musa, Nabi Isa hanya untuk Bani Israel. Nah, apakah ada pengakuan di dalam kitab saudara? Nabi Musa menjelaskan, contoh di dalam Ulangan 33 nomor 4. Ternyata dia diutus hanya untuk Bani Israel. Bahkan Yeremia 33 sampai data nomor 31 sampai 36 dikukuhkan lagi bahwa hukum Taurat itu hanya diberikan kepada Bani Israel dan Bani Yehuda. Lalu bagaimana dengan Yesus? Matius 15 nomor 24. Apa kata Yesus? Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Salah Al-Quran mengatakan itu? Tidak. Lalu kita ini yang bukan Bani Israel mau kemana? Musa untuk Bani Israel, Yesus untuk Bani Israel saja. Lalu kita mau kemana? Subhanallah. Allah kemudian mengutus satu nabi penutup yang dikhususkan untuk seluruh umat manusia, termasuk kepada saya dan juga kepada Anda. Di mana diterangkan itu? Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Tiadalah aku mengutus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali melainkan untuk seluruh umat manusia. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana linnas. Litubayyana linnas. Aku mengutus engkau wahai Nabi Muhammad dengan Al-Quran kepada seluruh umat manusia. Mana dalilnya Yesus untuk seluruh umat manusia? Mana dalilnya Musa untuk seluruh manusia? Enggak ada. Sedangkan Anda hidup setelah Nabi Musa alaihissalam datang, setelah Nabi Muhammad datang. Anda hidup setelah kedatangan Rasulullah. Maka Al-Quran mengatakan, wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil katiba wa huwa yud'a ilal Islam. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah, padahal dia diajak kepada agama Islam, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.
Anda zalim. Ketika Anda tahu Musa untuk Bani Israel, Yesus hanya untuk Bani Israel, tapi Anda tetap aja mau mempertuhankannya, tetap aja kemudian mengaku pengikutnya, tetapi Anda bukan Bani Israel. Anda zalim. Anda sudah tahu tapi Anda melanggar. Anda zalim. Bukan hanya zalim kepada keluarga, tapi zalim kepada diri Anda sendiri. Ada nabi yang diutus untuk Anda. Kenapa Anda merengek ke nabi yang bukan untuk Anda? Aku diutus hanya kepada domba yang hilang, yang sesat dari Bani Israel. Coba Anda lihat. Jangankan kita yang hidup 2000 tahun setelah Yesus. Orang yang hidup sesama dengan Yesus, dia bersungut-sungut, bersujud-sujud di hadapan Yesus. Tapi karena dia bukan Bani Israel, apa kata Yesus? Engkau adalah guguk. Tidak pantas. Ya, silakan. Potong ya, maaf ya. Silakan. Yesus itu diutus untuk Bani Israel, yang berarti Bani Israel itu sudah sesat kan? Yes. Berarti di luar daripada Bani Israel ini udah ada orang-orang yang udah nggak sesat, benar kan? Iya. Termasuk Muslim. Oh jelas. Berarti waktu adanya Yesus, Muslim udah ada ya? Ada. Zamannya Adam alaihissalam Muslim itu sudah ada. Siapapun yang diserahi kemudian perintah, firman, ketetapan, hukum-hukum, ketentuan, lalu mereka taat kepada ketentuan Tuhan, maka dia disebut Muslim. Oke. Nah sekarang, bisakah Anda disebut Muslim? Sama seperti Yesus ketika datang aturan-aturan Tuhan kepada dirinya. Apa yang dikatakan Yesus? Ini yang membuat saya jatuh cinta. Andaikan Anda bertanya, andai Anda lahir dalam keadaan Kristen, apakah Anda akan meninggalkan Kristen? Jelas. Karena Kristen mengajarkan, menanamkan pondasi keyakinan, kepercayaan, menyembah kepada manusia bernama Yesus, di mana Yesus justru menerangkan dirinya, makananku. Kalau kita lihat di dalam bahasa Yunaninya jelas sekali, emos. Emos itu jelas adalah pekerjaan. Pekerjaan yang diberikan kepadaku, broma berupa makanan, ketetapan kemudian. Sajian menu yang Tuhan berikan kepadaku adalah perintah dan aturan. Itulah yang kumakan setiap saat. Itulah yang kunikmati setiap saat. Makananku adalah melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Makanya dalam kesaksian dia dalam Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, membangkitkan orang mati, membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, semua itu bukan untuk membuktikan diriku adalah Tuhan, tetapi semua pekerjaan itu bersaksi tentang aku, bahwa aku adalah utusan Tuhan. Gila saya namanya, kalau saya sudah baca di dalam kitab saya sendiri ada pengakuan kesaksian dari Yesus itu sendiri, saya masih mendengarkan kesaksian-kesaksian gereja. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, Yohanes 5 nomor 36. Apalagi kesaksian hanya sekedar pendeta, hanya sekedar pastor, hanya sekedar jemaat gereja, apalagi anak sekolah minggu, apalagi yang malas belajar Bible. Ada kesaksianku yang lebih penting dari mereka. Kalau mereka mempersaksikan aku adalah Tuhan, mempersaksikan aku adalah firman menjadi manusia, mempersaksikan aku adalah manusia yang bangkit hari ketiga lalu kemudian menjadi Tuhan dan seterusnya, maka ada kesaksian yang lebih dahsyat dari itu semua. Apa itu? Bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Berarti aku adalah utusan Tuhan. Berarti dalam hal ini, agama mana yang mengajarkan manusia ini adalah utusan Tuhan? Tak lain dan tak bukan adalah ajaran Islam. Maka saya segera asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya tidak berasal dari Kristen aja bisa kumakan kayak rujak Bible itu. Apalagi kalau saya sudah Kristen dari lahir. Ya, saya sekali lagi mengatakan, saya tidak lahir sebagai Kristen aja, ku buat rujak Bible itu. Dalam arti kata pemahaman saya terhadap Bible itu mendalam dibandingkan pendeta. Apalagi kalau saya dari Kristen. Maka saya akan menjadi tokoh yang tersohor untuk menjelaskan kemudian titik perkara kebenaran daripada Bible dan kesalahan daripada Bible. Itu fakta. Sekarang manusia Kristen, saudara-saudara kita Kristen, menyembah Yesus.
Tapi sayangnya di dalam kitab mereka sendiri mengatakan 1 Yohanes 2 nomor 7, penyesat itu, planos itu, pembohong itu, penipu itu, setan itu adalah mereka yang meninggalkan Yerusalem menuju kepada seluruh penjuru bumi yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Itulah penyesat dan itulah antikristus. Sekarang kalau dikatakan Kristen itu pembohong, gimana? 1 Yohanes 2 nomor 7. Penyesat itu adalah mereka yang tidak menerima Yesus datang sebagai manusia. Yang tidak mengajarkan bahwa Yesus itu datang sebagai manusia. Itulah planos. Kebalik. 2 Yohanes 1 nomor 7. Iya, 2 Yohanes 1, sorry. Maka dikatakan planos di sana itu adalah pembohong. Mari kita uji Kristen ini. Kristen itu pembohong atau tidak? Coba tanya orang-orang Kristen. Wahai Kristen, aku ingin tanya, apakah Yesus itu Tuhan? Mereka akan mengatakan, bukan bang, dia adalah manusia. Di mulut. Tapi faktanya ke gereja ngapain? Faktanya ke gereja? Ngapain ke gereja? Ya nyembah Allah, nyembah Tuhan. Siapa? Bukan nyembah Yesus. Yesus itu jalan menuju Allah. Tapi bukan, Yesus tidak duduk sebagai Tuhan di sana. Yesus tidak duduk sebagai Tuhan. Lalu sebagai apa dia? Nabi. Sekarang aku tanya ke abang. Ya enggak, tunggu. Yesus itu duduk sebagai nabi. Yesus duduk sebagai anak Bapa. Iya, dalam hal anak ini dia Tuhan itu juga kan? Aku bilang anak Bapa. Iya, tapi faktanya dia Tuhan itu juga kan? Aku bilang anak Bapa. Berarti Anda melanggar Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8 kalau gitu. Karena yang menjadi Yesus di situ adalah Tuhan itu sendiri. Silakan Anda baca. Filipi 2. Sudah mulai waras dia, sudah mulai malu ngakui Yesus Tuhan. Coba Anda baca Filipi 2. Yang walaupun dalam rupa Tuhan Bapa tidak menganggap kesetaraan dengan Bapa sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di atas tiang kayu salib. Ini yang datang mengambil rupa manusia ini siapa? Tuhan Allah katanya kan? Yang datang mengambil rupa manusia. Ini siapa nih? Iya, Tuhan. Coba Anda baca. Nah, Tuhan Allah. Berarti yang menjadi manusia siapa? Yang sebagai manusia. Iya, siapa tuh? Allah. Tuhan Allah. Allah. Ini coba lihat. Ini jelas-jelas sekali bahwa Yesus itu adalah Tuhan Allah. Menurut Filipi. Dan ini diaminkan oleh saudara Kristen. Anda cuma malu saja karena akal Anda sudah berfungsi. Sehingga Anda mengatakan hanya jalan. Tidak, Yesus hanya Allah anak. Tapi padahal gini. Yang dimaksud dengan hadis itu apa? Hadis. Yang dimaksud dengan hadis. Kenapa lari ke sana, Bang? Enggak, coba aku mau nanya dulu nih. Yang dimaksud dengan hadis itu apa? Hadis itu adalah rangkaian penjelasan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait kesepakatannya beliau, perbuatan beliau, perkataan beliau yang berasal kemudian dari penjelasannya akan ayat suci Al-Qur'anul Karim. Itulah tadi tugasnya. Bil bayyinat. Hadis berarti penjelasan dari seseorang ya? Dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, berarti penjelasan dari satu orang ya? Dari penjelasan seseorang kan? Yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Lalu? Yang jadi bahan pertanyaannya, apakah kita bisa mengatur Bapa itu tadi? Mau dia mau jadi apa, kita bisa atur. Bisa finishingkan dia? Nggak bisa kan, Mas? Nggak bisa. Nggak bisa. Ya, Oke. Sekarang begini.
tenangkan diri saudara. Saya ingin tanya, saya ingin tahu dari saudara, bisakah Tuhan itu berhenti menjadi Tuhan? Bisakah Tuhan itu berhenti menjadi Tuhan? Iya. Emang Tuhan ada berapa? Nah, ini Tuhan saudara yang tadinya Anda sebut Allah, berhenti menjadi Allah dan menjadi manusia. Pertanyaan saya, benarkah data ini? Sebab data ini menjelaskan Tuhan yang tadinya disebut Allah itu berhenti mengosongkan dirinya, berhenti menjadi Tuhan, lalu menjadi manusia, bahkan lebih rendah dari manusia, mati dibunuh oleh manusia di atas tiang salib. Bisakah Tuhan pencipta langit dan bumi itu berhenti menjadi Tuhan? Gini loh bang, itu cuma satu orang anak manusia. Kalau pola pikir abang cuma segitu, ya itu kecil kali gitu loh. Dunia aja bisa dibuatnya, apalagi satu orang manusia gitu. Jangan mengkategorikan gini. Berarti dengarkan saudara. Jangan Anda mengacaukan pemikiran Anda sendiri. Ini Filipi 2. Ini Filipi 2. Sabar dulu. Ini Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 8 yang menjadi manusia ini siapa? Kan tadi udah aku bilang bang, Allah itu terserah dia kan mau ya, makanya saya tanya, bisa tidak Tuhan itu berhenti menjadi Tuhan? Itu pertanyaan saya. Sama bang. Aku tanya lagi nih, balik lagi nih ya ke Nabi Muhammad tadi ya. Ditanya itu dijawab dulu, jangan ke Nabi Muhammad dulu. Kamu tuh ditanya. Pertanyaan saya, bisa tidak Tuhan itu berhenti menjadi Tuhan? Tuhan bebas loh bang, itu maksudku. Pertanyaan saya coba ditelaah dulu. Bisa tidak Tuhan pencipta langit dan bumi ini berhenti meninggalkan hakikatnya menjadi Tuhan dan menjadi manusia? Boleh tidak? Ya aku balikin dulu lagi pertanyaannya. Jadi seandainya kalau roh tadi dimasukkan, roh Allah dimasukkan ke Nabi Muhammad. Gak ngerti nih orang bahasa Indonesia nih. Nggak ngerti. Roh Allah itu bung, roh Allah itu bukan Allah. Roh Allah itu maksudnya roh utusan Allah, roh yang berasal dari Allah, roh ciptaan Allah, roh spesial yang dicipta oleh Allah untuk para nabi, bukan Allah. Makanya pelajari dulu, agama yang menyembah roh itu adalah agama animisme. Kristen ini penyembah roh. Maka agama Kristen itu bisa jadi adalah agama penyembah makhluk halus. Sehingga Anda menarasikan Tuhan datang kepada Rasulullah. Bukan begitu. Dengan menganggap roh datang kepada Rasulullah, Anda menganggap Tuhan datang kepada Rasulullah, masuk ke dalam diri Rasulullah. Bukan begitu. Roh itu adalah makhluk ciptaan Tuhan. Iya, benar. Tapi kan atas dasar kehendaknya dia kan lo mas. Iya kan? Benar enggak? Atas kehendaknya dia. Atas kehendak Tuhan kemudian mengutus roh ciptaannya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, kepada Yesus alaihissalam, kepada Musa alaihissalam. Lalu apa masalahnya? Jadi Tuhan mereka, karena ada roh Tuhan kepada mereka. Jadi Tuhan. Tidak, maksudnya kecil kali gitu. Pertanyaannya dikategorikan dengan ruangan, apakah kalau misalkan ini dicomot ke sini terus jadi nggak ada Tuhan di sini gitu. Kan tadi di sini dikatakan Filipi 2. Jangan Anda gunakan analogi Anda dulu. Perhatikan kitab saudara dulu nih, kubacakan ya. Walaupun dalam rupa Bapa, tidak menganggap kesetaraan dengan Bapa sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi Bapa ini tidak mempertahankan kebapaannya, melainkan mengosongkan dirinya dari kebapaan dan mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Berarti Bapa tadi menghilang karena dia telah menjadi manusia. Baca dalilnya. Iya, tahu diksi kan bang? Diksi kan bisa dikategorikan dengan kiasan. Apa yang jadi kiasan di sini? Ya itu bisa, ya kan kita nggak bisa mengkategorikan Tuhan kan? Ya namanya Esa besar gitu kan? Ya kita, ya mau dia. Coba Anda baca dan kasih penjelasan saya kepada saya, ini Filipi 2 nomor 6. Anda baca, habis itu Anda berikan penjelasan kepada saya. Silakan. Bentar ya, aku cari dulu ya.
Baca aja belum udah nafsir kau, ini aneh. Iya makanya aku kan udah bilang tadi Pak ya, aku kurang Makanya paham. kalau belum pernah baca jangan nafsir dulu, dibaca dulu baru ditafsir. Filipi berapa? Ini baca aja belum udah nafsir kan aneh. Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 8. Filipi 2 nomor 6. Kalau belum baca udah nafsir namanya itu sok tahu. Yang walaupun dalam rupa Allah, yang tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya, sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Udah sampai situ aja Mas. Ayat 8. Oke. Yang walaupun dan dalam keadaan sebagai yang manusia, walaupun dalam rupa Allah, yang walaupun loh. Diulang lagi. Ayat 8. Masih ayat lagi, ayat 7 lagi. 8. Oh, ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Udah sampai situ aja Mas. Ini yang mengosongkan diri lalu menjadi manusia ini siapa? Allah. Masih ada nggak Allah setelah dia menjadi manusia? Emang Mas tahu Allah itu berapa? Loh. Dalam rohnya. Loh, kenapa jadi roh? Kenapa jadi roh? Lalu terus aku mau tanya gimana? Lah saya tanya Anda, Allah itu ada berapa? Allah itu ada berapa? Mas, dengar di sini ya Mas ya. Yang walaupun dalam rupa Allah, yang walaupun loh, berarti kan tanda kutip kan Mas? Walaupun dia Tuhan, tapi dia tidak mempertahankan ketuhanannya, melainkan mengosongkan dirinya dan mengambil rupa sebagai seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Tuhan Anda mengosongkan dirinya menjadi manusia. Sekarang mana Tuhan Anda? Mana Tuhan Anda? Sudah nggak ada. Walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya mengosongkan dirinya. Dia kosongkan dirinya. Setelah Tuhan Anda mengosongkan dirinya, dia jadi apa? Jadi manusia. Tuhan kosong dia. Maha kuasa nggak lagi, maha pencipta nggak lagi, maha perkasa nggak lagi. Kenapa? Karena dia telah jadi manusia. Makanya muncul pertanyaan, boleh tidak secara akal Tuhan itu berhenti menjadi Tuhan? Di kitab Anda boleh. Selama 32 tahun. 33 ya? Di kitab Anda boleh. Makanya kalau Anda mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, aneh Anda tidak belajar Bible berarti. Mas, di situ walaupun loh, ada kata-kata walaupun. Iya, sekarang gini, walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan, paham gak? Iya. Tidak menganggap kesetaraan. Terus gini loh, kalau diumpamakan manusia gini, walaupun dia sebagai direktur, tapi dia tidak pernah menganggap dirinya sebagai direktur, bahkan rela meletakkan jabatannya sebagai direktur dan menjadi kuli bangunan. Direkturnya masih ada enggak? Udah jadi kuli bangunan. Gitu aja kok nggak ngerti loh. Iya, aku paham Pak. Maksudku gini loh, maksudku kan ini Tuhan nih mengosongkan dirinya kan berarti kosong, kan kita kan nggak tahu. Dalilnya ada di situ kok bukan berarti kosong. Itu artinya nggak kosong gitu. Kosong itu artinya isi gitu. Hah? Aku bilang ada kata kiasan. Ya. Makanya ada. Itu tadi kan ada. Ya, kalau itu kamu kiasan berarti pura-pura jadi manusia gitu. Udahlah deh, belajar lagi deh. Udahlah. Iya, maaf. Nah, inilah kenapa orang-orang berakal itu meninggalkan Kristen. Karena yang Anda sedang lakukan ini adalah akal-akalan. Yang walaupun dalam rupa
Bapa, tidak menganggap kesetaraan dengan Bapa sebagai milik yang harus dipertahankan. Miliknya dia sebagai Bapa itu tidak dipertahankan, tetapi mengosongkan dirinya sendiri. Dan Bapa yang telah kosong ini menjadi hamba sama seperti manusia. Udah. Yang jelas gini Timbul, Tuhanmu di surga turun ke bumi menjadi manusia. Jadi sudah tidak ada Tuhan lagi karena dia sudah menjadi manusia. Jadi pernah Tuhanmu berhenti menjadi Tuhan selama 33 tahun. Nah setelah dia mati, entar dulu dengerin dulu. Saya dulu belum kelar. Setengah menit dulu lah bro. Saya ulang ya. Saya ulang ya. Tuhanmu di surga turun ke bumi menjadi manusia, berhenti menjadi Tuhan selama 33 tahun setengah. Nah setelah mati di kayu salib, dijadikan Tuhan kembali oleh Paulus, kembali ke surga menjadi Tuhan lagi. Begitu ceritanya. Paham sampai sini? Gini loh Pak Apa ubahnya yang tadi diceritakan? Itu ceritanya begitu. Enggak, gini, yang diceritakan abang itu tadi roh nanti masuk ke. Itu pilih-pilih baca kayak begitu ceritanya, terstruktur. Apa perlu diulang lagi pakai bahasa Inggris? Memang susah jadi orang yang menuhankan anak manusia. Kalau secara kitabnya ya bahasanya gini, tapi kalau menurut aku sih gini aja, saya tanya kau Timbul. Waktu Yesus ada di muka bumi 33 tahun, dia Tuhan atau dia manusia? Manusia. Berarti tidak ada Tuhan. Manusia. Berarti tidak ada Tuhan. Ada lah Pak. Di mana Tuhan itu? Ya di atas, di langit lah. Loh, kan jadi manusia, sudah jadi manusia. Jadi manusia dia, gimana sih? Makanya pun, ini kan walaupun apa gitu. Atau Tuhan membelah diri, Tuhan membelah diri. Ada di atas, ada di bawah. Bisa jadi, namanya bisa jadi. Itu mah mubah. Tuhan kok membelah diri, itu namanya teologi amubah itu. Karena ini jam di Makassar udah mau pagi, gini aja. Terakhir ya, Timbul. Tuhan kamu berapa bro? Satu. Siapa namanya? Nama Tuhan aku? Ya. Jalan kebenaran menuju Bapa. Nama bukan jalan. Ya setelah ditanya siapa nama bapakmu? Bapakku pegawai bank, tiap hari tukang narik nasabah gitu ya. Orang ditanya nama kok kemana-mana. Saya ulang. Tuhanmu satu, namanya siapa bro? Tuhan aku satu, namanya Yesus. Oh Yesus, ya udah. Katanya tadi Yesus bukan Tuhan tadi katanya. Lupa dia. Ya Bapak, aku kasih penjelasan, Bapak nggak terima. Ya udahlah, nggak apa-apa. Berarti Tuhanmu anaknya Maria, manusia itu ya? Iya. Ya udah, selesai. Orang kalau bohong itu bos, antara pernyataan pertama dengan pernyataan kedua pasti akan bertentangan. Ya nggak apa-apa, dia berubah pikiran. Iya. Dia Bang Juma. Dia udah akui Tuhannya dia, anaknya Maria yang laki-laki itu, udah selesai. Mau diapa lagi? Tadi mati-matian mengatakan Yesus bukan Tuhan, hanya utusan, hanya jalan. Sekarang aku, nama Tuhanmu siapa? Yesus. Benar-benar. Iya Yesus, anaknya Maria yang kau Tuhan kan, udah selesai. Nggak apa-apa, lu Tuhan kan anak orang. Selesai. Yesus nembus. Ya udah Bang Juma, silakan Bang Juma mau sholat subuh di sana, udah mau masuk jam 4 ya Bang Juma ya. Jadi itu teman-teman. Ya, diselesain dulu Bang Juma. Diselesain. Oh. Jadi monggo ya Bang. Oke, sempat aja ngelok atau lanjut lagi. Sholat dulu. Besok lagi. Iya, kamu sadar besok. Kalau sebenarnya kamu itu tadi udah malu ngaku Yesus Tuhan. Gini aja nih, intinya kan Yesus Tuhan. Gini bro, daripada lu pusing-pusing gua ajarin kayak gini. Bukan lu mempertahankan tadi mati-matian. Iya, mempertahankan mati-matian. Yesus bukan Tuhan, hanya utusan, hanya jalan. Begini aja caranya. Kalau
dia kalau sama Bang Juma, sama Pak Desugi, dia mengaku Yesus bukan Tuhan. Tapi kalau sama saya mengaku Yesus Tuhan, ya nggak apa-apa lah. Kita polling aja yuk, di polling yuk. Gini bro, kalau lu mau menuhankan Yesus, gua kasih lo ayatnya kayak begini. Di Lukas 2 nomor 11 mengatakan telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Tuhan di kota Daud, kan begitu. Untuk menguatkan ayat ini, untuk menguatkan kalimat ini, lu ambil dari Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman adalah Allah. Yohanes 1:14, firman telah menjadi manusia. Di mana Yesus menjadi manusia 100%, keilahian 100%. Tapi di mana pada saat di saat penyaliban Yesus, pernah dia nggak menjadi manusia? Pada saat apa? Pada saat dia menggenapi nubuatan yang ada di Mazmur, yaitu apa? Dia mengatakan, Eli Eli lama sekali. Eli Eli lama sabachthani. Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku? Kemana Allah Bapa? Kan pertanyaan orang Islam begitu. Nah, lu bilang Allah Bapa kembali ke kerajaan sorga untuk menjadikan Yesus 100%. Ayatnya di mana? Di Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Disitulah Yesus 100% menjadi manusia. Bagaimana dia menunjukkan bahwasanya Yesus 100% Tuhan? Karena Tuhanlah yang harus menebus dosa manusia. Dengan cara apa? Dia mati lalu bangkit kembali supaya ia menjadi Tuhan, di Roma 14 nomor 9. Setelah dia bangkit, dia minta ikan goreng karena dia lapar. Dia mati 3 hari. Setelah dia berbicara kepada muridnya di Markus 16 ayat 19. Setelah dia berbicara kepada muridnya, maka terangkatlah ia ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Begitu bro, intinya Sekarang Yesus udah Tuhan. Dengan cara apa? Begini, terakhir begini. Ketika Islam bertanya, ada 3 poin yang harus lu pahami. Pertama, cari penyelamatan di apa? Di perikop. Pertanyakan perikopnya. Kalau tidak menyelamatkan perikop, pertanyakan seperti apa asumsi lo. Kalau tidak bisa, katakan kepada orang Islam karena tidak ada Roh Kudus di dalam dirimu. Selesai. Oke. Gitu. Sekarang kita polling. Yesus. Kita polling dulu. Anda mengaku sama saya Yesus Anda Tuhan kan? Anaknya Maria Tuhan Anda. Coba kalau sama Pak Desugi, dia mengaku siapa Pak De? Terakhir sama Banyuma. Oke. Di dalam 2 Yohanes 1:10, orang yang mengatakan Yesus, orang yang menyangkal Yesus itu telah datang sebagai manusia, dia adalah antikristus. Pertanyaan saya bagimu, Yesus Tuhan atau manusia? Silakan bro. Bro, jawab Tuhan. Bro. Gue jelas dia mengaku sama saya Yesus Tuhan. Sama Banjuma dari awal bukan Tuhan. Yang mana yang benar nih? Kita polling yuk. Ayo bro, balik lagi bro. Belum keluar bro, balik lagi bro. Gue bantu bro. Pokoknya Yesus Tuhan, menebus dosa. Itu tadi gara-gara kalau dia ngaku Yesus Tuhan, maka ketahuan dia antikristus. Makanya menolak mati-matian. Yesus